And I said, I tell the truth. And if I tell the truth, God will testify of the truth. He never will testify of a lie. It's Saturday, January 11th. Hari ini Sabtu, 11 Januari 2025, Surat para Raja Wali berkumpul bersama dari Tabernakel Branham di Jeffersonville, Indiana. Kepada yang terhormat yang kekal, saatnya untuk melepaskan topi perang kita dan mengenakan pemikiran rohani Anda, karena Tuhan sedang bersiap-siap untuk memberikan lebih banyak wahyu firman-Nya kepada mempelainya. Dia akan menyingkapkan kepada kita semua misteri masa lalu. Dia akan memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang hanya dilihat atau didengar oleh orang-orang lain di dalam Alkitab. Dia akan menyingkapkan setiap detail kecil dari firman-Nya dan maknanya bagi kita. Kita akan mendengar dan memahami arti dari simbol-simbol Alkitab, makhluk hidup, lautan kaca, singa, anak domba, manusia, burung raja wali, kursi belas kasihan, penjaga, tua-tua, suara, binatang buas, Zun. Kita akan mendengar dan memahami semua tentang para penjaga dalam Perjanjian Lama, Yehuda, penjaga timur, Efraim, penjaga barat, Ruben, penjaga selatan, kemudian Dan, penjaga utara. Tidak ada yang bisa datang kemanapun di sekitar kursi pendamaian itu tanpa melewati suku-suku tersebut. Singa, kecerdasan manusia; lembu, pekerja keras; elang, kecepatannya. Betapa surga, bumi, di antara keduanya dan di sekelilingnya, mereka adalah para penjaga, dan di atasnya ada tiang api. Tidak ada yang menyentuh kursi pendamaian itu tanpa melewati suku-suku. Sekarang ada para penjaga dari Perjanjian Baru: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Berjalan lurus ke depan. Gerbang timur dijaga oleh singa. Gerbang utara dijaga oleh Raja Wali terbang, Yohanes sang penginjil. Kemudian tabib di sini, Lukas orang itu. Keempat Injil menjaga berkat Pentakosta dengan setiap kitab suci untuk mendukung apa yang mereka katakan. Dan sekarang kisah para rasul membenarkan hari ini dengan keempat Injil bahwa Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ketika orang yang diurapi Allah, yang sejati berbicara, itu adalah suara Allah. Kita hanya ingin berteriak, "Kudus, kudus, kudus" bagi Tuhan. Tidak ada cara untuk menghindar darinya. Bahkan, kita tidak dapat melepaskan diri darinya, karena Ia tidak akan melepaskan diri dari kita. Kita dimeteraikan sampai hari penebusan kita. Tidak ada masa depan, masa kini, bahaya, kelaparan, kehausan, kematian, atau tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebelum dunia dijadikan, nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba untuk melihat terang itu, untuk menerima suara itu, untuk mempercayai pesan itu, untuk menerima Roh Kudus untuk hari kita dan berjalan di dalamnya. Ketika anak domba disembelih, nama-nama kita dituliskan di dalam kitab tersebut pada saat yang sama ketika nama anak domba dituliskan di sana. Glory! Dengan demikian, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari pesan ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari suara itu. Tidak ada yang dapat mengambil wahyu firman ini dari kita. Itu milik kita. Allah memanggil kita dan memilih kita dan menentukan kita. Semuanya adalah milik kita, milik kita. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan semua ini. Anda harus dibasuh oleh air firman. Anda harus mendengar firman sebelum Anda dapat masuk ke sana. Dan hanya ada satu cara untuk mendekati Allah, yaitu dengan iman. Dan iman datang melalui pendengaran. Mendengar firman Allah
yang dipantulkan dari ruang Maha Kudus ke dalam diri utusan zaman. Jadi, di sini, malaikat zaman gereja memantulkan ke dalam air itu siapa orang ini di sini. Memantulkan belas kasihannya, firman-Nya, penghakimannya, namanya, semua tercermin di sini di mana Anda dipisahkan dengan mempercayainya. Anda mengerti? Jangan berhenti mendengarkan kaset-kaset itu. Tetaplah bersamanya. Selidikilah dengan firman dan lihatlah apakah itu benar. Ini adalah jalan yang disediakan Tuhan untuk hari ini. Bergabunglah bersama kami di musim dingin ini saat kita bersatu bersama dari seluruh dunia dan mendengar suara Allah menyingkapkan firman-Nya kepada mempelainya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada pengurapan yang lebih besar daripada press play dan mendengarkan suaranya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya dapat mengatakan, saya sangat senang dapat mengatakan bahwa saya adalah salah satu dari mereka bersama Anda semua. Saudara Joseph Branham. Pesan 61-0108 Wahyu bab 4 bagian ketiga, waktu 12:00 siang, waktu Jeffersonville. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati dan salam. Untuk pemberitahuan langsung, www.branham.org/en/WhatsApp.